Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan kesehatan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dan tidak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kita kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan yang penuh dengan kejahiliaan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Dewi Mirnasari, NIM 2003050093. Saya dari kelas C Manajemen Dakwah semester 1. Jadi di sini saya akan membahas tentang dakwah secara universal. Dakwah ditinjau dari sudut pandang etimologi. Dakwah berasal dari bahasa Arab yang berarti ajakan, panggilan, atau seruan. Jadi dakwah mengajak manusia untuk ke jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari sesuatu yang dianggap salah. Dakwah didefinisikan sebagai salah satu kegiatan berupa ajakan baik melalui lisan, tulisan maupun tingkah laku dan sebagainya. Dakwah dilakukan secara sadar atau berencana untuk mempengaruhi manusia baik secara individu maupun kelompok. Dakwah secara umum adalah ilmu pengetahuan yang berisi cara-cara dan tuntunan-tuntunan bagaimana seharusnya menarik perhatian manusia untuk menganut, menyetujui dan melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan. Dakwah juga merupakan aktivitas yang sangat penting di dalam Islam. Dengan dakwah, Islam dapat dikenal dan diterima oleh masyarakat banyak. Sebaliknya, tanpa dakwah, Islam mungkin tidak akan dikenal oleh masyarakat banyak dan mungkin Islam akan lenyap dari muka bumi ini. Dalam kehidupan masyarakat, dakwah berfungsi untuk menata kehidupan masyarakat menjadi masyarakat yang lebih harmonis dan lebih bahagia. Ajaran Islam yang disiarkan melalui dakwah berfungsi untuk menyelamatkan umat manusia dan masyarakat umum lainnya dari hal-hal yang menyebabkan kehancuran. Maka dari itu, dakwah bukanlah suatu pekerjaan yang hanya dipikirkan dan dikerjakan hanya untuk lalu saja, melainkan dakwah merupakan kewajiban yang telah ditetapkan yang wajib dilaksanakan bagi setiap pengikutnya. Dasar kewajiban dakwah terdapat dalam dua sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kamu melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya, kekuatan atau kekuasaan, dan apabila dia tidak sanggup karena tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan, maka cegahlah dengan lisannya. Jika dia tidak sanggup dengan lisannya, maka cegahlah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, dakwah harus dilakukan secara efektif dan efisien dan sesuai dengan kebutuhan, karena sudah dibuat dan disusun stratifikasi sasaran dakwah secara objektif. Selanjutnya, dakwah yang integralistik merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang ditangani oleh para dai untuk mengubah suatu umat agar bersedia mengikuti ajaran atau jalan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertahap menuju ke kehidupan yang Islami. Maka dari itu, peran dai dalam menyiarkan dakwah secara universal harus sesuai dengan aturan dan tatanan-tatanan yang telah tertera di dalam Al-Quran dan Hadis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang dakwah secara universal. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.